Halo everyone, semoga kamu semua tetap baik-baik saja dan pastinya selalu diberikan kesehatan. Seperti biasa, Kaladiwa akan mereview film terbaik untuk menjadi rekomendasi kamu semua. Dan pada kesempatan kali ini, Kaladiwa akan mengulas alur film Samurai X dengan judul Rurouni Kenshin yang dirilis pada tahun 2012. Film ini berkisah tentang perjuangan seorang mantan pembunuh berdarah dingin yang ingin menghubung masa lalunya menjadi manusia yang lebih baik dan berjanji tidak akan membunuh lagi. Wah, oke sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ulas alur ceritanya. Film diawali dari peristiwa peperangan antara pasukan Tokugawa dengan para pemberontak. Terlihat seorang samurai menebas para pemberontak dengan sangat mudahnya. Dengan kecepatannya bagaikan angin yang berembus, tidak ada yang mampu menghalau serangan pedangnya. Dia adalah pembantai berdarah dingin Hitokiri Batoshai dengan tanda X di pipinya. Setelah membantai para pemberontak, kemudian terdengar teriakan kemenangan dari jauh. Terlihat rombongan pasukan yang membawa sebuah panji kaisar Jepang yang menandakan berakhirnya pemerintahan Shogun Tokugawa dan menandakan dimulainya era baru. Batoshai pun menghunuskan pedang dan menancapkannya di tanah sebagai tanda dia telah berhasil membuat era baru dan berjanji untuk tidak membunuh lagi. Malam harinya, terlihat salah satu samurai terbangun di antara tumpukan mayat para samurai yang tewas di peperangan. Dia berjalan sempoyongan dan memegang sebuah pedang yang menancap di tanah tadi. Seketika dia merasakan kepedihan yang sangat mendalam saat memegang pedang itu, yang telah merenggut ratusan nyawa. 10 tahun setelah peperangan itu, terlihat seorang saudagar kaya bernama Kanryu. Kanryu adalah pengusaha kaya karena berbisnis opium dan barang ilegal. Dia memanggil beberapa orang, salah satunya seorang wanita bernama Megumi. Kanryu memuji mereka karena sudah membuat jenis opium baru. Namun, karena Kanryu sudah tidak membutuhkan banyak orang untuk membuat opium lagi, mereka semua pun akhirnya dibantai habis oleh samurai anak buah Kanryu, terkecuali Megumi. Mayat mereka dibuang di tengah jalan dan meninggalkan kertas berlumur darah yang bertuliskan bahwa Batoshai lah yang telah membantai mereka. Scene pun berganti. Di jalanan kota terlihat Batoshai yang menyamar sebagai pengembara berjalan di antara kerumunan. Kemudian ia melihat papan informasi bahwa Batoshai telah membantai seseorang. Lalu tiba-tiba dari sampingnya muncul seorang wanita bernama Kaoru menodongkan pedang kayu kepadanya dan langsung menyerang pengembara itu karena dianggap bahwa ia mirip dengan gambar yang ada di papan informasi tadi. Batoshai pun akhirnya mengaku sebagai seorang samurai yang sedang mengembara dan bukan seorang seperti gambar di papan informasi itu. Dia pun menunjukkan kalau katana yang dibawanya memiliki sisi tajam yang terbalik di bagian dalam, dan berbeda dengan katana pada umumnya. Kaoru kemudian sadar bahwa susah membunuh orang dengan katana seperti itu, dan pasti bukan orang ini pelakunya. Dan kemudian Kaoru pergi meninggalkan pengembara itu. Di lain tempat, Kanryu dikabari kalau Megumi menghilang dari kamarnya. Ia pun panik karena takut bisnis haramnya itu terbongkar. Lalu Kanryu memerintahkan salah satu anak buahnya bernama Jin'i untuk mencari Megumi. Jin'i adalah orang di awal film yang terbangun dan mengambil pedang Batoshai. Dan ternyata dialah orang yang selama ini melakukan pembunuhan dengan mengatasnamakan Batoshai. Megumi yang kabur ternyata dia sedang ada di kantor polisi untuk mencari perlindungan. Namun Jin'i ternyata juga sudah sampai di kantor polisi untuk mencari Megumi. Polisi yang mengetahui hal itu pun langsung mencegat dia. Tapi Jin'i dengan mudah membantai para polisi yang menghadangnya itu. Megumi pun mengambil kesempatan untuk kabur saat para polisi menghadang Jin'i. Di lain sisi, Kaoru terlihat sedang bersih-bersih tempat judo milik ayahnya dan ditemani murid satu-satunya yaitu Yahiko. Tiba-tiba saat sedang mengepel judo tersebut, Kaoru didatangi segerombolan preman suruhan Kanryu yang bermaksud membeli judo itu. Kaoru yang tidak menjual judo itu membuat para preman marah dan merusak fasilitas latihan di sana. Namun dari belakang,
datang sang Batosa yang menghajar para preman itu satu persatu. Mereka semua pun tumbang dengan kecepatan yang dimilikinya. Dia mampu menghajar para preman itu sekaligus. Akhirnya, semua orang di situ termasuk Kaoru sadar kalau pria yang menolongnya itu adalah sang Batosai asli yang sebenarnya, hingga membuat para preman itu kabur. Karena telah menolong Kaoru, Kenshin pun diizinkan tinggal di judo itu dan Kaoru memberinya pakaian milik ayahnya dulu yang juga seorang samurai. Scene pun berganti. Megumi yang masih dikejar Jin-e meminta tolong pada Yahiko, murid Kaoru, dan Yahiko pun membawa Kaoru ke judonya. Di sana, Yahiko memperkenalkan Megumi pada Batosai dan Kaoru, dan menceritakan kalau dia menemukan Megumi di jalan sedang meminta tolong. Hari berikutnya, Kaoru mengajak Yahiko, Megumi, dan Kenshin untuk makan malam di rumah makan sebagai rasa terima kasihnya kepada Kenshin yang telah menyelamatkannya. Di saat mereka berempat makan, kemudian datang Kenryu yang terlihat sedang mencari seseorang. Megumi yang melihat Kenryu pun pergi ke toilet agar Kenryu tidak melihatnya di sana. Melihat Kenshin, Kenryu langsung menghampirinya dan dia mencoba mempekerjakan Kenshin sebagai anak buahnya dengan imbalan uang yang sangat banyak. Namun, Kenshin menolaknya mentah-mentah yang membuat Kenryu kesal dan tiba-tiba datang seorang pria yang bernama Sanosuke Sagara. Dia mengatakan bisa mengalahkan sang Batosai dan dia menginginkan uang itu. Sanosuke kemudian menantang Kenshin untuk bertarung dengannya. Kenshin pun bersedia dan mengajaknya bertarung di luar. Di dalam pertarungan terlihat Kenshin dengan mudah menghindari serangan demi serangan yang dilontarkan Sanosuke. Sampai Sanosuke capek sendiri dan menyudahi pertarungan tersebut. Sementara itu, di kediaman Kenryu, terlihat dia membuka paket yang berisi senjata otomatis. Kenryu berniat menjual opiumnya ke seluruh daratan Jepang dengan cara menyogok para koruptor di pemerintahan dan menukarkannya dengan persenjataan. Pagi harinya, saat Megumi memetik tanaman dan mengambil air, dia ditemui salah satu anak buah Kenryu yang bernama Kane. Kane memperingatkan akan terjadi hal yang mengerikan kalau Megumi tidak kembali menjadi pembuat opium. Tak lama kemudian, saat Kaoru dan Kenshin sedang memasak, terjadi keributan di luar. Banyak orang yang berbondong-bondong membawa saudara mereka yang terlihat sakit ke judo Kaoru. Megumi yang mencurigai kedatangan anak buah Kenryu tadi pagi kemudian memeriksa air di tempat itu. Dan benar saja, ada yang tidak beres pada air di sumur judo milik Kaoru yang telah dimasuki racun oleh anak buah Kenryu. Megumi yang sebelumnya adalah dokter, dengan pengetahuannya, menyuruh Kenshin dan Sanosuke membeli bahan-bahan obat sesuai petunjuknya, dan meminta Kaoru memanggil tabib dari kota untuk membantunya. Akhirnya mereka dapat diselamatkan berkat pertolongan Megumi dan tabib. Saat mereka istirahat, Kenshin menemui Megumi yang sedang duduk di pinggir sungai, dan menanyakan kepada Megumi apa yang sebenarnya baru terjadi. Megumi pun menjelaskan pada Kenshin kalau semua ini ulah dari Kenryu yang memintanya kembali membuat opium. Malam harinya, Kenshin memikirkan ulah Kenryu yang sudah kelewatan batas. Dan akhirnya ia memutuskan untuk menemui Kenryu untuk menghajarnya. Sanosuke yang mengetahui Kenshin akan menemui Kenryu, ia berniat membantunya untuk menyerang kediaman Kenryu. Akhirnya mereka berdua berhasil menerobos masuk ke markas Kenryu. Kenshin dan Sanosuke pun bertarung dengan ratusan anak buah Kenryu dan berhasil masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, mereka berdua dihadang oleh Inu, anak buah Kenryu. Dan Sanosuke mengatakan kalau ia akan melawannya. Kenshin pun bergegas ke lantai 2. Di sana, ia juga telah dihadang oleh pria bertopeng yang memberi racun di judo milik Kaoru tadi pagi. Akhirnya, Sanosuke dan Kenshin bertarung, dan mereka berdua pun berhasil mengalahkan para anak buah Kenryu.
Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, saat akan memasuki sebuah ruangan, terlihat Kenryu menembakkan senapan mesin miliknya kepada Kenshin dan Sanosuke. Tiba-tiba datang seorang polisi yang membantu mereka berdua dan memberitahu kelemahan dari senapan tersebut. Kenshin dan Sanosuke kemudian mengalihkan perhatian Kenryu dengan cara pura-pura menyerah. Dan saat perhatiannya teralihkan, polisi itu kemudian muncul dan membantu menumbangkan Kenryu, yang akhirnya Kenryu pun tertangkap. Di lain tempat, Kaoru diculik oleh Jin-e untuk memancing Kenshin bertarung dengannya. Sesaat kemudian, datanglah Kenshin ke tempat Kaoru disekap. Seperti dugaannya, Kenshin terlihat sangat marah, tidak seperti biasanya, dan memperlihatkan wajah sang Battosai 10 tahun lalu. Dan hal itu membuat Jin-e sangat senang melihatnya. Karena memang Jin-e terobsesi untuk bertarung melawan Battosai sang pembantai. Dan pertarungan pedang tingkat tinggi pun terjadi di sana. Terlihat Kenshin kewalahan menghadapi Jin-e, karena katana milik Kenshin sudah tidak untuk membunuh seseorang yang membuat kekuatannya melemah. Jin-e yang mengetahui itu, dia menggunakan teknik Shino-ie, kemampuan seperti hipnotis kepada Kaoru. Dan Jin-e mengatakan dengan kemampuannya itu, ia melumpuhkan paru-paru Kaoru. Dan Kaoru hanya bertahan 2 menit saja. Untuk menghilangkan jutsu itu, Kenshin harus membunuh Jin-e. Jin-e melakukan hal tersebut agar Kenshin lebih serius dan agar bisa membunuhnya. Hal itu membuat Kenshin sangat marah dan akhirnya dia bertarung dengan menggunakan teknik andalannya Yu Sui Sen dan menebas kepala Jin-e. Namun karena mata pedang Kenshin yang terbalik, terlihat Jin-e masih hidup. Kenshin kemudian menggunakan sarung pedangnya untuk mematahkan otot dan persendian Jin-e yang membuat tangan kanannya lumpuh permanen. Di saat Kenshin akan membunuh Jin-e untuk melepaskan jutsunya kepada Kaoru, tiba-tiba Kaoru berteriak untuk menghentikan Kenshin membunuh Jin-e. Dan dia berhasil melepaskan jutsu itu. Kenshin yang melihat hal itu akhirnya mengurungkan niatnya membunuh Jin-e. Dan memang Kenshin juga sudah berjanji untuk tidak membantai seseorang lagi. Tapi Jin-e tiba-tiba melakukan harakiri atau bunuh diri karena merasa sudah kalah dalam pertarungan melawan Battosai. Kemudian Kenshin membawa Kaoru pergi dari sana dan film pun selesai.